Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu, tetap semangat, tetap menjadi inspirator milenial. Nah, kawan-kawan semuanya yang baru singgah, silahkan like, comment, dan subscribe ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang ya soal adaptasi organisasi di era disrupsi. Karena hari ini banyak analisa, banyak hipotesa, dan banyak wacana-wacana dan opini seputar itu. Nah, saya akan berbincang soal itu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kawan-kawan semuanya, bahwa keberlangsungan organisasi itu salah satu jantungnya adalah kaderisasi. Nah, bagaimana kaderisasi ini menjadi muatan penting dan lokus penting di setiap organisasi, khususnya Ormawa, itu organisasi kemahasiswaan ataupun OKP yang lainnya. Ya, bahwa kaderisasi ini menjadi jantungnya, spirit ataupun semangat bagaimana estafeta organisasi ini bisa berlanjut. Karena setiap periode ada masanya, setiap masa ada periodenya. Maka pun tantangannya pun pasti berbeda tentunya ya. Era Orde Baru, era reformasi, dan era hari ini kita selaku aktivis organisasi. Nah, kemarin-kemarin saya ini tertarik dengan visi misi ketua umum ya, salah satunya dia bicara soal Big Data. Ini menjadi gagasan Ketua Umum Rehan ya. Ini Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam terpilih yang kemarin dilantik. Terus yang kedua bicara soal inkubator wirausaha. Terus selanjutnya bicara soal digitalisasi. Dan ini sebuah kebutuhan yang perlu kita respon, baik itu secara personality ataupun secara kelembagaan organisasi. Baik itu Ormawa ataupun ya kelembagaan yang lainnya. Misalkan pemerintah. Karena mau tidak mau perkembangan zaman ini, apalagi era disrupsi ini, era percepatan dan lompatan yang sangat jauh ya. Setiap detik mengalami perubahan dengan arus cepat informasi yang berkembang. Ini dituntut kita untuk bisa beradaptasi, kan begitu. Nah, bagaimana adaptasi organisasi ya di era disrupsi ini? Ya diantaranya itu, satu, bicara soal digitalisasi. Bagaimana kader-kader organisasi ya khususnya himpunan mahasiswa Islam ini bisa beradaptasi dengan digital, dengan teknologi. Ini bisa menjadi sebuah gaya hidup ya. Karena saya mengatakan begini ya, dan berbagai kesempatan dan berbagai diskusi ataupun kajian, sebetulnya image internet ketika dikatakan kurang baik ini sederhana bagi saya. Contoh misalkan platform digital TikTok ya, ataupun YouTube. Sebetulnya kenapa ini image-nya, sebagian orang mengatakan bahwa internet ini image-nya jelek karena orang-orang baik tidak hadir. Orang-orang akademik tidak hadir, aktivis tidak hadir, organisatoris ini tidak hadir. Bagaimana mengisi ruang itu, bagaimana membuat platform itu sebagai wahana dakwah, wahana sharing, wahana silaturahmi. Dan saat hari ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, saya kira kawan-kawan organisasi ini mulai masuk di ruang itu. Mulai memaksimalkan platform-platform digital itu menjadi media dakwah. Ya makanya era disrupsi ini salah satu adaptasi organisasi, kita harus beradaptasi kan begitu. Kita harus masuk. Jadi jangan sampai kita ini melawan arus hal itu kan gitu. Tapi bagaimana memanfaatkan ya, kita memanfaatkan kemajuan teknologi ini sebagai medan dakwah, sebagai alat, sebagai media untuk bisa melebarkan dakwah kita, untuk bisa melebarkan kreativitas kita, untuk bisa mengembangkan bakat dan minat kita. Dan sebetulnya dengan kemajuan teknologi ini kan mempermudah, mempercepatkan begitu. Jadi adaptasi-adaptasi itu penting untuk kita lakukan dalam kolaborasi kerja-kerja organisasi. Terus yang kedua ya, kalau misalkan dari visi misi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, Rehan, Ketua Umum PB hari ini, itu bicara soal inkubator ataupun wirausaha. Bagaimana rangsangan-rangsangan entrepreneur ini menjadi stimulus-stimulus penting dalam setiap materi-materi kaderisasi dalam organisasi ataupun setiap diskusi ya. Karena ya hari ini ke depan tantangan kita bukan hanya
antar negara kita saja ya, antar warga negara Indonesia saja. Hari ini kita persaingan bebas tentunya. Bagaimana anak muda ini harus kita rangsang, harus dibekali dengan spirit-spirit wirausaha. Kenapa? Karena pentingnya bagaimana kita bisa menghasilkan karya, kita bisa menjadi entrepreneur muda, kan begitu. Bukan hanya bicara soal politik, bukan hanya bicara soal ketuhanan, kan gitu. Selanjutnya big data ya. Jadi big data ini soal klasik yang memang ini perlu dan butuh langkah konkret untuk bagaimana itu menjadi gagasan besar sebetulnya. Karena database ini menjadi salah satu acuan penting untuk mengukur kuantitas, untuk mengukur perjalanan, untuk mengukur perkembangan organisasi. Dan database ini bukan hanya bicara soal data individu-individu, tapi data potensi, kan gitu. Data latar belakang, data pengabdian dan sebagainya, ini menjadi data penting, makanya bicaranya big data. Dan saya merespon betul dan mengapresiasi ketika memang wacana-wacana yang hari ini digagaskan itu bisa terimplementasikan, walaupun memang banyak tantangan secara internal ya. Kita harus beradaptasi dengan situasi dan keadaan. Contoh misalkan hari ini laju organisasi ini harus beradaptasi dengan pandemi COVID-19, kan gitu. Yang hari ini belum usai dan ini menjadi salah satu pemikiran penting untuk bagaimana kita mendiskusikan dan memberikan solusi. Nah, kawan-kawan semuanya, tentunya hal itu bisa terwujud ketika memang semuanya merespon dan semuanya memaksimalkan potensi diri. Jadi bagi saya secara pribadi, persaingan ini ya, dengan era disrupsi ini kan persaingan perlu ya, fastabiqul khairat, tapi memang alangkah lebih cepatnya ketika hari ini kita bicara soal kolaborasi, soal sinergitas. Kadang kompetisi ini tidak semua hal itu bisa diterapkan dengan kompetisi, tapi ada kalanya sinergitas ini menjadi penting untuk bagaimana kita berjalan bersama, kita maju bersama, mempunyai misi besar lah, kan gitu. Kita mempunyai misi besar selaku pemuda, selaku generasi, untuk bagaimana ke depan ini bisa memberikan kontribusi konkret terhadap bangsa dan negara. Nah, kawan-kawan semuanya, seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam, seluruh teman-teman Cipayung dan Cipayung Plus ya, saya mengajak dan mengapresiasi betul langkah-langkah konkret kawan-kawan semuanya hari ini dan sudah mulai beradaptasi dengan era disrupsi. Bagaimana ide-ide brilian, ide-ide wirausaha, ide-ide mercusuar kawan-kawan ini sangat berpengaruh dan juga sangat memotivasi generasi milenial untuk bisa bangkit ya, untuk bisa maju dan untuk bisa berkarya, kan gitu. Dan juga kita tentunya harus memang adaptif dengan situasi dan keadaan, dan juga memang banyak hal-hal yang memang kita evaluasi di internal ya, untuk bagaimana organisasi mahasiswa ataupun OKP ini bisa bertahan ya. Walaupun dengan branding besar, contoh misalkan kita analogikan dengan media telekomunikasi dulu, salah satu brand ya, HP ini kurang gimana besarnya, kurang gimana luar biasanya membius terhadap masyarakat bahwa itu merek bergengsi, tapi karena memang tidak beradaptasi dengan disrupsi era ya, dengan kemajuan waktu dan zaman yang pada akhirnya tergerus dengan produk-produk baru. Nah, jangan sampai itu terjadi di tubuh organisasi. Bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita menawarkan gagasan-gagasan yang brilian, langkah-langkah konkret untuk kepentingan kader dan juga untuk kepentingan umat dan bangsa. Oke, saya Joko Nurdayat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, dan tolong dievaluasi, boleh komen ya, dan juga boleh kritik ya. Dan saya mengucapkan tetap semangat kawan-kawan semuanya. Saya dari Banjar, Jawa Barat. Tetap semangat, tetap menjadi inspirator milenial.